Kemalahayati ini adalah wanita yang luar biasa. Wanita pertama yang menjadi laksamana di dunia karena sebelumnya belum pernah ada. Sebagai salah satu wanita tangguh di dunia. Itu berasal dari Aceh. Assalamualaikum, hai, terima kasih sudah mampir di channel Inspirasi Dul. Sebelumnya, saya sudah membahas tentang kepahlawanan seorang wanita asal Aceh yang begitu tangguh dan gigih berjuang dan pantang menyerah sampai akhir hayatnya. Beliau adalah Cut Nyak Dien. Kali ini, masih ada satu wanita lagi. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia, atau kita lebih akrab mengenalnya dengan Laksamana Malahayati. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena itu sangat mudah, tinggal klik dan gratis. Oke, ini dia Laksamana Malahayati atau Kemalahayati, pejuang hebat dari Aceh. Selain Cut Nyak Dien dan Cut Metia, Aceh itu masih memiliki banyak lagi pejuang-pejuang wanita yang dahsyat dan hebat. Salah satunya adalah Kemalahayati, atau yang lebih dikenal dengan nama Malahayati. Nah, Malahayati ini adalah pelaut dan komandan tempur atau laksamana perempuan pertama di kehidupan modern. Bahkan boleh dibilang Malahayati ini adalah laksamana wanita pertama di dunia. Nah, atas kegigihannya dan semangat juangnya yang tinggi, Malahayati bahkan mampu memukul mundur pasukan Portugis. Itu terjadi di abad ke-16. Malahayati ini merupakan putri dari Laksamana Mahmud Syah. Keluarga Malahayati ini masih satu garis keturunan dari pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Nah, pada tahun 1585 sampai dengan 1604, Malahayati ini memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana, Panglima Rahasia, dan Panglima Protokol Pemerintah. Bukan main, untuk seorang wanita. Malahayati yang merupakan cicit dari Sultan Salahuddin Shah juga memasuki Akademi Militer Kerajaan, namanya Ma'had Baitul Maqdis. Nah, begitu menamatkan pendidikan sebagai santriwati di sana, Malahayati tentu saja tampil sebagai pelajar yang berprestasi. Karena itulah dia berhasil menjadi komandan protokol istana setelah lulus dari Ma'had Baitul Maqdis. Di masa kolonial, Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale. Ya, janda-janda dari pahlawan yang telah syahid dengan 10 armada kapal perang, dan pasukan ini berani mengkonfrontasi langsung kapal serta benteng Belanda pada tahun 1599. Nah, ternyata Malahayatilah yang membunuh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini adalah penemu jalur pelayaran Eropa ke Indonesia. Peristiwa itu terjadi dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Malahayati menghadapi Cornelis de Houtman sendiri, duel mereka. Nah lur, meskipun prajuritnya ini para janda, armada pimpinan Malahayati sangat tangkas di bidang militer. Mereka menyusun sistem pertahanan yang sangat kuat di daratan, apalagi kalau di lautan. Mereka memiliki benteng di Teluk Lamreh Kraung Raya dan 100 kapal. Nah, ketangguhan Malahayati dan pasukannya membuat armada Portugis bisa dipukul mundur di abad 16. Bukan main, dahsyat banget. Mereka juga berhasil menggugurkan utusan Belanda ya, Cornelis de Houtman pada tanggal 11 September 1599. Walaupun seorang wanita yang hidup di zaman kuno, di mana pada waktu itu para lelaki ya mendominasi ya, Malahayati tetap dia mampu mendapatkan penghormatan yang layak dari para pria. Karena sikap dan kepribadiannya itu, dia bahkan ditunjuk secara langsung oleh Sultan Alauddin Mansur Shah yang menjabat di kerajaan Aceh saat itu untuk menjadi laksamana pertamanya. Saat itu Aceh memang sedang ketat-ketatnya menjaga perairan Selat Malaka agar tidak jatuh ke tangan Portugis. Nah, karena ketangguhannya itu, konon para jenderal dan pasukan musuh pun menaruh hormat kepada Malahayati.
Setelah Portugis, masyarakat Aceh belum berhenti berjuang. Aceh harus menghadapi upaya invasi dari Belanda. Nah, setelah armada pimpinan Cornelis de Houtman berhasil dikalahkan oleh Malahayati, Belanda datang lagi. Kali ini giliran pasukan Belanda yang dipimpin oleh Paulus van Carden yang mencoba menerobos perairan Aceh pada tahun 1600. Nah, pasukan ini lebih brutal dibandingkan pasukan sebelumnya. Mereka menjarah dan menenggelamkan kapal bermuatan rempah-rempah milik kerajaan Aceh. Hal ini yang membuat Raja Aceh marah, naik pitam. Nah, tantangan ini dijawab oleh Malahayati. Dia memerintahkan penangkapan Laksamana Belanda Jacob van Neck pada tahun 1601. Nah, perlawanan sengit dari armada Malahayati akhirnya lagi-lagi membuat Belanda menyerah. Bahkan penguasa negeri Kincir atau negeri Belanda namanya Maurits van Orange saat itu bahkan mengirim utusan diplomatik beserta surat permintaan maaf kepada kerajaan Aceh. Nah, kedua utusan yang dikirim oleh Maurits van Orange ditemui oleh Malahayati sendiri dan akhirnya berbuah kesepakatan untuk gencatan senjata. Nah, saat itu Belanda juga setuju membayar 50.000 gulden sebagai kompensasi atas tindakan Paulus van Carden yang brutal itu loh. Sementara Malahayati diminta untuk membebaskan sejumlah tahanan Belanda yang ditawan oleh pasukannya. Reputasi Malahayati yang tak kenal ampun membuat Inggris yang hendak melalui kerajaan Aceh jadi ciut nyalinya. Ya, menurut mereka daripada mengirim pasukan kemudian kalah telak oleh pasukan wanita, akhirnya mereka memilih memasuki Aceh dengan jalan damai. Ratu Elizabeth, penguasa Inggris saat itu, memilih untuk mengutus James Lancaster disertai surat permintaan izin kepada Sultan Aceh untuk membuka jalur pelayaran dagang menuju Jawa. Nah, peristiwa itu terjadi pada tahun 1602. Malahayati yang meneruskan perjuangannya untuk melindungi perairan Aceh hingga akhir hayat. Dia gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis yang datang lagi setelah sebelumnya dikalahkan, kali ini dipimpin oleh Alfonso de Castro. Jasad Malahayati dimakamkan di Gampong Lamreh, Krueng Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Ada lagi sejarah yang menyebut bahwa Malahayati memimpin pasukan Aceh menghadapi armada Portugis yang menyerbu Krueng Raya Aceh pada Juni 1606. Kemudian ada banyak sumber sejarah yang menyebut bahwa Malahayati gugur dalam pertempuran melawan Portugis itu dan dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam. Itu adalah sebuah desa nelayan yang berjarak sekitar 34 km dari Banda Aceh. Nah, dulur-dulur, kehebatan Malahayati di laut membuat namanya dikenal di negara-negara lain. Selain Belanda, kemudian Portugis dan Inggris yang ketakutan dibuatnya, nama Malahayati juga terdengar sampai ke negeri Tiongkok atau negeri Cina. Sejumlah sejarawan menjajarkan nama Malahayati dengan Katerina Agung dari Rusia, saking hebatnya. Itulah dulur-dulur sejumlah fakta menarik tentang Malahayati, sang pahlawan nasional dari tanah Rencong yang bikin kita sangat bangga sebagai bangsa Indonesia.